Jembatan gantung Situ Gunung adalah wisata yang terbilang baru di Sukabumi. Saya, Kevin, kembali lagi di Mentegas Channel. Cara terbaik untuk menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jembatan Gantung Situ Gunung dari arah Bogor, kita bisa menggunakan kereta KA Pangrango lalu turun di stasiun Cisaat. Dari Bogor, kereta setiap hari berangkat pada jam 7.50 pagi, 1:10 siang, dan setengah 7 malam. Karena saya ingin pergi pagi pulang sore dengan KA Pangrango, maka kita ambil keberangkatan paling pagi dari Bogor yaitu jam 7.50 dan kereta terakhir dari Cisaat ke Bogor jam 15.54. Jadinya kita harus sudah sampai di stasiun Cisaat lagi jam setengah 4 sore. Jadi hanya dengan 70.000 saja kita bisa pulang pergi dengan kereta ini untuk menuju lokasinya dan kembali pulang ke Bogor di hari yang sama. Oke, kita udah sampai nih di stasiun Cisaat jam 9:54. Dari stasiun ini kita bisa pesan ojek motor online atau mobil online menuju tempat wisatanya, atau jalan kaki 700 meter menuju alun-alun Cisaat supaya harganya lebih murah. Dari stasiun ada kang ojek pangkalan yang nawarin langsung ke Situ Gunung, tapi harganya tidak masuk di akal menurut saya. Kita pun juga bisa naik angkot hijau ke alun-alun Cisaat dengan membayar 2.000, lalu lanjut naik angkot warna merah ke Situ Gunung dengan biayanya 15.000. Jadi cukup banyak alternatifnya, jadi kalian gak usah khawatir ya. Dan kita sudah sampai di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Situ Gunung. Setelah pintu masuk, kita bisa temukan tempat parkir kendaraan, tempat makan pengunjung, dan denah wisatanya. Karena waktunya terbatas, saya tidak sempat ke danaunya, jadi cuma ke jembatan dan air terjunnya aja. 1.000 meter, 1.100. Maaf. Dari Gapura tadi, kita jalan sedikit, kita menemukan loket tiket khusus VVIP. VVIP ini harganya Rp100.000. Dengan membayar Rp100.000, kita tidak perlu jalan kaki ke jembatan. Jadi, mereka mengantarkan kita sampai jembatan dan air terjun, lalu diantar kembali ke pintu masuk utama pakai motor dan tentu saja dapat welcome snack and drink. Di sini saya membeli tiket reguler untuk masuk ke tempat wisatanya sebesar Rp50.000. Tiket reguler ini bisa kita dapat di loket khusus reguler lewat jalan ini. Oke, di sini suasananya sunyi dan tenang, kontur jalannya pun udah enak, ada pegangannya dan alasnya ini bebatuan. Di tengah perjalanan menuju loket, kita bisa temukan fasilitas toilet, dan di belakang toilet ini ada halaman cukup luas dengan beberapa tenda. Mungkin tenda ini disewakan untuk pengunjung yang ingin camping. Di sini masih sangat asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Udaranya pun sejuk, tapi jarang mendapat tembusan angin. Oke, kita sudah membeli tiketnya. Dan ini dia wujud tiketnya, bentuknya ini seperti gelang. Kemudian saya jalan dan di tengah perjalanan kita diarahkan untuk mendapat welcome snack dan drink. Di sini ada snack, pilihannya ada pisang rebus dan singkong. Untuk minumannya ada kopi dan teh. Untuk rasanya kalau boleh jujur, ya so-so lah. Kopinya ini yang saya rasakan seperti kebanyakan air. Sambil makan dan minum, kita bisa duduk dan menikmati pertunjukan di panggung yang ada. Selesai makan kecil, kita lanjutkan perjalanan. Kita bisa temukan restoran The Balcony Resto di sini. Keunikan di resto ini, kita bisa rebahan atau duduk-duduk di tali rintang atau jaring-jaring yang menggantung di ketinggian. Namun untuk menikmati itu, kita harus menunjukkan struk pembelian di resto tersebut.
Dari jaring-jaringnya itu kita bisa lihat jembatan gantungnya dari jauh, tapi sayangnya saya lupa untuk dokumentasi tali rintangnya. Kemudian ada fasilitas musola yang nanti saya tunjukkan di akhir video. Di sini karena saya memiliki gelang kuning, kita ke kiri. Setiap warna gelang ini akan menuntun jalan kita. Warna kuning untuk umum, abu-abu untuk lansia, coklat untuk VIP, orange untuk warga negara asing, dan putih untuk tiket gratis. Tiket putih ini untuk undangan dan warga lokal dari 3 desa, yaitu Desa Gede Pangrango, Sukamaju, dan Sukamanis. Dan sampailah kita di pintu masuk jembatan gantungnya. Sebelum masuk jembatan, tiket kita akan di-scan dan kita diberi sabuk pengaman sebagai safety regulasi di sini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Namun pengalaman di sini saya tidak diberikan instruksi atau tata laksana bagaimana penggunaan sabuk pengaman ini. Jembatan gantung ini diresmikan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Ibu Siti Nurbaya pada 2018. Sebelum masuk jembatan, kita bisa temukan monitor jumlah kapasitas maksimal orang, jumlah orang yang masuk ke lokasi, dan berapa sisa kapasitas orang yang bisa masuk. Dan ini dia jembatan gantungnya. For your information guys, jembatan gantung ini adalah jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Memiliki panjang 250 meter, ketinggian 150 meter, kayu pijakan jembatan terbuat dari kayu ulit dari Papua yang kuat dan dapat menahan beban hingga 55 ton. Dengan jembatan gantung kita bisa mempersingkat waktu menuju Curug Sawer. Karena katanya sebelum ada jembatan itu, untuk menuju Curug Sawer butuh waktu lebih lama dan perjalanan yang memutar. Kita masih harus menyusuri jalanan yang terus menurun menuju curug. Di sini banyak informasi tentang tanaman di sini dan orang yang naik dengan yang turun dipisahkan tali pembatas. Jarang sekarang kasih gede-gede. Mending kan, mending yang di sononya gede. Ada tetek bengek ini. Di sini ada glamping untuk penyewaan tenda kalau kalian mau camping di sini. Dan ada pos P3K-nya juga. Dari sini udah kedengeran nih suara air terjunnya. Kita terus jalan menurun. Nah, di tengah perjalanan ada orang yang menjual oleh-oleh pernak-pernik khas di sini. Dan sampailah kita di Curug Sawer dengan suasana yang rada ramai karena saya kesini waktu hari libur. Jadi kalau mau dapat suasana tenang dan sunyi, jangan datang di hari libur ya sob. Sifat air terjunnya, aliran airnya cukup deras, padahal air terjunnya nggak terlalu tinggi. Karena jatuh airnya rada deras, kita tidak boleh berada di bawah air terjunnya itu. Lagi pula ada peraturan kita tidak boleh melewati tali pembatas yang sudah ditentukan. Di aliran airnya ini banyak orang yang berendam, rebahan, main air, sekedar foto dan melakukan kegiatan seru lainnya. Untuk airnya sendiri cukup jernih, bening dan dingin.
Sayang sekali karena kita harus sudah sampai di stasiun Cisaat pada jam setengah 4 sore. Saya tidak bisa berlama-lama di sini karena untuk kembali ke pintu masuk utama, kita harus menempuh perjalanan yang enggak pendek, terlebih lagi treknya ini terus menanjak ke atas. Di perjalanan pulang ini, ada sekelompok orang yang melantunkan lagu. Di perjalanan pulang, kita akan melewati jembatan gantung yang beda dengan yang kita pergi tadi. Jembatan ini lebih pendek setengahnya dari jembatan pertama, dan kita tidak diberi sabuk pengaman di sini. Di perjalanan pulang, kita bisa lihat lagi jembatan gantung yang pertama dari kejauhan. Di sini jalannya ada yang masih tanah, ada juga yang sudah batu, tapi mayoritas sih bebatuan. Oke, dan sampailah saya di pintu keluarnya pada jam 14.30 dan perjalanan ke stasiun Cisaat butuh waktu 30 menit dengan angkot merah di sini. Baik, sekian trip report destinasi wisata Suspension Bridge, situ gunung yang terletak di daerah Cisaat, kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wisata ini menurut saya recommended karena selain view yang ditawarkan tiada duanya, hampir semua fasilitas di sini lengkap dan terawat seperti toilet, musola, P3K, tempat camping dan trekkingnya ada pegangan dan pembatasnya, jadi cukup aman. Oke, sampai di sini dulu. Like jika suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita kembali lagi di video selanjutnya.